Lu bisa jadi apapun. Dan lo juga jadi salah satu contoh bahwa walaupun dari hukum, dari apa bisa jadi eksekutif produser ini. Bisa, semua bisa kita lakukan. Yang penting satu hal sih, ya lo mesti yakin gitu. Ketika lo ngambil satu keputusan, lo jangan pernah menyesali keputusan yang udah pernah lo buat. Gila nih, hari ini kedatangan tamu yang luar biasa ya. Udah eksekutif produser, di bisnis kuliner juga. Amin. Terus selain itu juga punya platform. Aduh, kurang apa lagi nih? Kayaknya istri satu kurang ya? Aduh, perlu dibilangin. Kayaknya nggak usah deh. Jangan ya, nanti merusak pasar, merusak market. Nah, Kang, aku nih sangat tertarik banget nih sama Akang karena kan Akang tuh udah lihai lah di berbagai bisnis juga, bahkan di dunia perfilman. Itu gimana ceritanya sih, Kang? Sebetulnya dibilang lihai juga enggak ya. Aku sih bagaimanapun ngejalanin aja gitu. Di bisnis pun masih terus belajar. Let it gitu flow kan. Ya, di bisnis pun terus belajar. Karena kan bisnis itu sesuatu yang menurut aku dia tuh adalah pembelajaran yang nggak pernah berhenti ya. Jadi ya sama halnya, karena kan bisnis itu sebetulnya kita berhubungan dengan manusia ya, tidak hanya sekedar kita punya produk kita jualan juga berhubungan sama manusia. Jadi di bisnis aku belajar banyak hal gitu kan, suka dukanya gitu kan, ketika jatuh, ketika bangkitnya bagaimana gitu, dan juga banyak hal di bisnis itu buat aku sarana untuk aku bisa terus mengimprove apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan yang ada di sini gitu. Always upgrade ya. Iya, harus karena kita nggak tahu kapan, kadang-kadang kita dengan sadar atau tanpa sadar melakukan sebuah kesalahan. Kesalahannya bisa kecil, bisa sedikit, bisa banyak, bisa besar. Nah, tapi ketika di bisnis itu justru kita belajar dari semua kesalahan yang kita buat, yang pernah kita buat, dari segala macam keputusan yang pernah kita lakukan, yang pernah kita putuskan. Di situ kita belajar. Karena sebetulnya kunci terbesar menurut aku ya di bisnis gitu, bukan cuma di bisnis sih, tapi kunci terbesar dalam sebuah kehidupan yang dimana kunci apa nih, kunci gembok? Nah, kunci ke hatimu gitu kan. Kok kayaknya di sini terang sekali ya? Apa karena ada Tesya di sini jadi menerangi suasana? Menghilangkan kegelapan dalam masa depan. Oh, jadi udah nggak ada madesu lagi? Iya, haruslah gitu. Jadi sekarang madece, masa depan apa? Cerah. Oh, masa depan ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Yang pasti ya contoh lah, Tesya melakukan banyak hal itu kan pasti semuanya didasarkan atas sebuah keputusan ya. Dan keputusan itu kan tidak selalu sesuai, tidak selalu endingnya itu sesuai dengan apa yang kita pengen. Nah, tapi justru di sini aku belajar, kita tuh shit can happens every time, every day. Segala sesuatu tuh pasti akan ada titik di mana kita salah. Nah, permasalahan utamanya adalah kita mau berusaha mengkoreksi itu nggak gitu. Kita mau berusaha untuk memperbaiki itu nggak. Nah, kalau kita nggak pernah ngambil keputusan, kita nggak pernah tahu bahwa itu tuh ternyata salah untuk kita ambil, dan kita tidak pernah tahu dampak dari sebuah keputusan itu terhadap lingkungan kita. Iya, so yang bisa kita lakuin cuma we have to looking for a win solution aja. Betul. Ya. Yang pasti kan dalam apapun ya, dalam bisnis, dalam semua yang aku jalani, terutama di bisnis, itu aku tidak pernah lepas dari bagaimana aku harus mengambil keputusan setiap hari. Bahkan dari kita mulai bangun tidur pun kita ngambil keputusan ya. Mau langsung bangun, mau leha-leha, mau leyeh-leyeh, mau langsung mandi, mau ngapain. Berarti udah pinter banget nih kayaknya kalau mau mutusin cewek. Udah nggak, kamu lebih baik. Enggak sih, aku jarang mutusin. Aku selalu memberi opsi biar dia yang mutusin. Waduh, ini kita bahas apa ini? Ngalor gitu banget ya. Jadi lebih ke arah situ sih, gitu. Tapi selain itu nih Kang, berarti di saat fase-fase jatuh bangun itu pernah ya sampai ada di titik yang terendah, oh gue bangkrut nih, bahkan bukan itu pernah ya, malah dalam hampir setiap hal yang aku jalanin, mungkin hampir sering tuh artinya dalam beberapa fase aku salah melakukan keputusan, jatuh lagi, salah mengambil keputusan, kepleset lagi. Tapi bagaimanapun juga buat aku itu yang sempat aku singgung tadi ya sebelum sesi ini tuh, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanku, dalam segala macam
pertemuan kita, aku ada di sini, itu semuanya tidak lepas dari takdir yang sudah Allah tetapkan. Nah, makanya aku selalu yakin berusaha mencari hikmah dari semua kejadian. Meskipun misalnya beberapa bulan terakhir ini aku lagi mengalami sesuatu hal yang menurut aku berat gitu ya. Berapa kilo tuh? Lumayan ya, yang pasti 2 kali beratnya Tasya deh. Kalau Tasya masih bisa lah, aku tanggung gitu aja. Tapi kalau udah 3-4 kali beratnya itu tuh menurut aku, wah ini berat. Kenapa kok bisa terjadi hal itu? Setelah aku pikir-pikir, balik lagi, aku mengambil keputusan yang menurut aku juga salah nih. Mungkin keputusan pada saat itu harus diambil, tapi bagaimana menyelesaikannya aku masih belum mahir. Nah, justru di titik-titik ini aku akhirnya belajar lagi. Oh, itu menimbulkan dampak kah? Oh, sangat. Dampaknya kemana-mana, begini, begitu, segala macam. Tapi apa yang harus kita lakukan gitu? Yang harus kita lakukan, kita cukup ada dari ini bicara begini deh. Kita cukup dengerin aja, tapi jangan dimasukin gitu. Kalau bahasa filosofisnya keluar itu, masuk kuping kiri ya. Iya, kalau bahasa filosofisnya itu gini. Kapal itu tidak akan tenggelam oleh air di sekitarnya. Titanic doang yang tenggelam. Itu karena ada air masuk, benar nggak? Ya kan? Jadi kapal itu segede apapun di tengah lautan dia nggak akan pernah tenggelam. Padahal di sekitarnya begitu banyak jutaan galon, miliaran galon air. Tapi kapal nggak akan pernah tenggelam. Dia tenggelam, masuk aja 2-3 berapa puluh galon ke dalam, ke lambung, dia baru tenggelam. Artinya apa? Artinya di luaran sana itu banyak sekali persepsi, pendapat, omongan, hujatan, cacian. Selama kita mampu fokus, fokusnya untuk apa? Untuk memperbaiki apa yang pernah kita lakukan. Kalau itu salah, kita perbaiki. Fokus aja terhadap goals. Yakin nggak akan tuh tenggelam gitu. Tapi once kita membuka keran untuk membiarkan omongan itu masuk, tidak hanya ke telinga tapi ke hati, dari mata turun ke hati kan beda ya. Kalau ini dari telinga masuk ke hati, kita pikirin, stres, bisa-bisa bunuh diri. Benar, ini salah satu tips dari Akang supaya nggak kesoledat ya. Soledat. Itu believe aja with ourselves. Yes, terus betul. Fokus karena dalam kondisi apapun ya, dalam kondisi terburuk kita sekalipun, satu hal sih yang harus kita yakini, orang lain boleh meninggalkan kita. Karena orang itu datang dan pergi, bener nggak? Orang itu banyak datang dan pergi dalam kondisi apapun, dalam kondisi kita senang, dalam kondisi kita susah. Tapi satu hal yang nggak boleh kita tidak yakini, bahwa ketika makhluk tuh artinya manusia pergi, kita harus yakin bahwa Tuhan itu nggak pernah pergi dari kita gitu. Justru ketika kita terpuruk ya, ketika kita jatuh, justru Tuhan tuh, Allah tuh membuka tangannya lebar-lebar. Ayo sini, balik lagi ke gua gitu. Bener nih Kang, gue pernah baca ya salah satu artikel katanya gini. Belum. Kayak ketika misalkan lo dimusuhin sama tetangga lo bisa pergi ke luar kota gitu, lo bisa pindah. Ketika lo misalkan di satu Indonesia ada yang benci sama lo bisa pergi ya ke negara lain. Tapi ketika misalkan Allah udah murka ya, Tuhan kita udah murka, ya lo mau sampai ke manapun, dunia lain, bahkan ke Mars sekalipun juga, ke Merkurius, itu ke Pluto sekalipun gitu kan, atau ke lanjutin planet aja mana terus ya sampai besok nih kita mention planet. Artinya satu hal sih ya, tes gini, siapa yang nggak stres ketika kita dihujat dengan banyak orang? Terlepas hujatan itu benar atau tidak, mungkin ada yang benar, ada yang tidak, ada yang dilebih-lebihkan, ada yang didramatisir, ada yang diframing ketika kita jatuh ya. Itu banyak gitu. Nah, tugas kita kan memfilter ya, memfilter itu semua. Kita cukup mendengarkan, oh iya yang ini benar nih kayaknya, kita perbaiki. Tapi jangan dimasukin tadi ya, jangan dipikirin gitu, jangan dimasukin ke otak, jangan dimasukin ke pikiran, sampai apalagi ke hati. Nah, ke lambung boleh ya? Kalau ke lambung bisa jadi asam lambung, kita bisa dioperasi, bahaya itu. Usus buntu ya takutnya. Usus buntu beda lagi. Oh beda lagi. Wah, kayaknya ini juga selain dihukum jago di kesehatan ya? Ya, saya jago membaca banyak hal lah. Jadi kayak gitu, Tas. Intinya sih ya kan, kamu juga tadi sempat tanya ya, aku pernah bisnis juga pernah bangkrut. Artinya itu semua proses sih. Aku tuh selalu yakin selama kita mau berproses dan selama kita terus mau memperbaiki apa yang kesalahan yang pernah kita lakukan, kita akan mencapai satu titik itu happy ending. Karena kan
sebelum Pelangi yang Indah itu ada badai dan cuaca hujan yang luar biasa deras ya. Artinya ini yang sedang aku alami nih beberapa di bisnis dimanapun. Apalagi ketika membangun sebuah platform baru ya, itu kan nggak mudah ya. Goncangannya, ujiannya itu banyak sekali gitu. Tapi tidak selamanya hujan itu terus-terusan turun gitu. Akan ada saatnya dia berhenti. Nah itulah luar biasanya kekuasaan Tuhan itu. Dia tuh tidak selalu melulu ngasih orang itu sedih. Akan ada saat dimana dia tertawa. Meskipun mungkin di ketertawaannya dia tuh hatinya masih sedih gitu loh. Tapi kita harus nikmatin aja gitu. Nah itu sih yang membuat aku sampai saat ini ya kita harus tetap bertahan. Makanya masuk ke film gitu kan. Coba ke film juga bukan tanpa ujuk-ujuk gitu kan. Karena aku ada kolaborasi pada saat itu dengan beberapa rekan. Melihat wah ternyata dunia broadcasting, dunia perfilman ini menarik nih. Banyak hal yang bisa aku sampaikan gitu. Sampai kan bisa ngegarap Ria Ricis ya, film bareng beliau. Bahasanya nggak enak banget yang ngegarap gitu. Bekerja sama berkolaborasi. Ya alhamdulillah ya. Konteks konotasinya tuh ngegarap gimana gitu. Iya, ngegarap tuh sawah gitu kan, kebun digarap gitu. Kalau sama manusia kolaborasi. Jadi itu yang membuat aku, dan itu juga kok bisa ya kolaborasi sama Ria Ricis, kolaborasi sama Okky Setiana Dewi, sama Cindy. Aku juga sempat ada kolaborasi sama Amanda Manopo juga, terus sama beberapa public figure. Itu ini yang di depan Akang juga cloningan Amanda Manopo kok. Mirip sih, mirip banget. Kalau Amanda Manopo kan Ikatan Cinta ya. Kalau ini Putuskan Cinta. Aduh. Gitu. Maksudnya itu semua tadi ya aku bilang itu semua udah suratan takdir, sudah ada kodarnya gitu, sudah ada kode dan kodarnya. Makanya aku sih tinggal ngejalanin aja. Pada saat semua itu, jadi kita mah harus apa ya? Ketika aku ngebangun satu platform ya, yang apa? Si Moveflix ini ya, udah langsung pakai kaosnya. Oh iya dong, biar aku lupa, aku nggak bawain buat kamu. Ada sih, tapi ukurannya XL kan, kamu nggak mungkin pakai XL kan? Aku triple XL juga muat kok, bisa dimuat-muatin. Maksa banget ya gue. Nanti aku kirim, gitu. Ingetin ya, jangan lupa WA. Asik. Modus. Ingat di belakang udah ada buntut 7 ya. Ya maksudnya diingetin aja gitu. Nah, kayak aku ngebangun ini itu juga bukan sesuatu yang mudah gitu kan. Apalagi kita harus berhadapan dengan platform-platform OTT yang sudah besar gitu. Tapi ya udah kita kerjain aja gitu, kita jalanin aja sampai ke titik dimana nanti dibukain lagi jalan yang lain gimana. Karena kan ya alhamdulillahnya film yang kami garap ya, aku dan beberapa rekan garap itu yang Sister Lila The Movie ini juga mendapat apresiasi yang luar biasa. Dari Pak Gubernur Ridwan Kamil, dari Bang Sandiaga Uno, Pak Menteri, terus dari Pak Wagub Sumatera Barat, terus dari beberapa tokoh politik gitu. Kami mendapat apresiasi yang luar biasa besar dari tokoh-tokoh wanita Jabar, dari salah satunya gue ya Kang. Ya salah satunya ini kan tokoh wanita Jabar kan. Itu juga film kami mendapat apresiasi yang luar biasa bagus. Nah ini membuat aku sih menjadi satu indikasi bahwa oh ternyata ada respon nih, ada respon yang positif. Kalau responnya udah positif, kenapa nggak kita lanjutin gitu? Jadi kita mau lanjutin sampai kemana nih? Sampai ke pelaminan. Gue udah mau ngomong itu, inget udah ada buntut ya. Ya kayak gitulah. Artinya ketika kita melakukan sesuatu, jalannya sudah dibukakan dan responnya positif, sayang kalau itu tidak dilanjutkan. Sampai akhirnya lah, walaupun jurusannya hukum, gue ke film aja gitu ya. Ya banyak sih yang memang bisa kita lakukan. Artinya, tapi balik lagi, ketika background aku sarjana hukum, ternyata itu juga merupakan suatu kelebihan gitu. Tapi nih ada yang mau gue tanyain. Apa tuh? Jangan itu susah. Susah, ini lebih susah dari UN. Itu sebenarnya dihukum berapa tahun tuh? Kayaknya lama, lulusnya cepet nih, 3 tahun gitu. Saya dihukum tuh lama, betah kok bisa itu? Kenapa? Apakah karena mau jadi donasi tetap untuk kampus atau gimana tuh? Begitu ya, kelihatannya pada saat itu. Atau jangan-jangan ada kebanyakan duit ya? Kasian atau jangan-jangan kayaknya ada dosen nih, ada dosen cantik gitu. Betulnya sampai dosen, akhirnya nggak mau di kelas kayaknya. Oh, ada tingkat. Sampai akhirnya nggak mau lulus gue mau jadi mahasiswa abadi gitu. Memang di Fakultas Hukum aku kuliah di Unpar, Universitas Parahyangan.
Aku termasuk lama kuliah tuh 7 tahun. Yang penting sekarang kan bisnisnya udah banyak. Amin. Jadi itu bisa membuka mindset juga ya. Kadang stigmanya orang-orang, ini lulusnya lama nih, dia nggak fokus atau enggak dia banyak kekurangan ini itu. Tapi ini buktinya salah satu contoh nih jebolannya yang walaupun lulusnya lama dan bahkan sampai mau di drop out kan? Iya betul. Kok tahu sih? Waduh, kayaknya kamu informasinya luar biasa. Soalnya tuh nih. Saya mempunyai indera ke-7 bukan ke-6 lagi, jadi ya, udah mau di drop out aja bisa jadi seseorang makhluk yang luar biasa gitu. Memang pada saat itu ya, aku tuh di ultimatum. Jadi aku punya dosen wali namanya Bu Teti Marsaulina. Nih aku thanks banget ke dia gitu ya. Kan di Unpar itu batas waktunya kan cuma 14 semester, artinya cuma 7 tahun kan. Nah, aku di ultimatum karena sebetulnya skripsiku udah beres. Aku sudah sidang skripsi sudah. Aku cuma 2 mata kuliah yang aku belum lulus. Etika profesi sama Pancasila. Itu lu kenapa waktu dulu main terus pas kuliah? Persis. Jadi gini, ini dosen gue di Pancasila itu tuh strict banget lah pokoknya. Jadi itu tuh kita harus nilai itu minimal harus D. Ya D tuh lo boleh lulus. D apa C? Gue lupa ya. Tapi aku tuh nggak pernah bisa ikut ujian karena di Unpar tuh kan strict banget urusan absensi ya. Di bawah 80% udah lo nggak bisa ikut ujian. Dan aku tuh sering bolos di 2 mata kuliah ini. Nganggap remeh lah. Sampai akhirnya di ultimatum remeh nih. Remeh itu nasi bukan sih? Iya itu remeh kalau ya? di Sunda. Tapi. Remeh roti. Oh remah roti ya salah. Remah tuh itu bukan sih jahe yang seperti. Bukan. Aduh aku remah sekali hari ini. Lemah. Lelah. Ih jauh. Kita lanjut. Kacau nih kalau dilanjutin. Jadi kayak gitu. Akhirnya aku dipanggil tuh sama dosen waliku. Lu mau lulus nggak Fer? Mau lah Bu. Ini satu kesempatan. Di luar ini aku nggak bisa bantu lagi kata Bu Teti itu. Dan kamu terpaksa harus fokus. Yang penting kamu masuk. Lu bayangin. Itu meskipun udah dikasih kesempatan mata kuliah Pancasila itu persentase kehadiran aku di bawah 80%. Padahal itu kesempatan akhir. Waduh, aku balik lagi tuh ke Bu Teti. Bu gimana? Ya akhirnya aku datang ke dosennya. Alhamdulillah dikasih. Ya udah, tapi alhamdulillah akhirnya ya tadi ya memang harus lulusnya kayak begitu gitu kan caranya. Ya udah lulus juga. Dan satu saat aku tuh angkatan. Jadi dari seluruh angkatanku itu juru kuncinya aku tuh. Jadi gua nih juru kunci. Dari angkatan 99 tuh aku yang paling terakhir lulus. Tapi alhamdulillah lulus gitu. Cuman emang benar tadi, takdir orang, nasib orang tuh beda-beda. Ada yang lulusnya cepat, ternyata dia cari kerjanya agak lama gitu. Ada yang dia lulusnya lama tapi langsung dapat kerja gitu. Iya banyak hal lah kan. Yang penting mau lulusnya cepat, mau lulusnya lama ya kita syukurin aja. Iya, balik lagi tadi yang Akang bilang setiap hal tuh pasti ada hikmahnya. Betul. Ih, kamu bijaksana sekali. Aduh, aku ini soalnya sini. Gue di depan lo Kang. Besok kalau misalnya gue nanti malam mungkin bisa lebih bijak. Terus paginya berubah lagi. Nah, Kang, cuman Akang tuh kan dari hukum ya, terus pindah ke film. Itu ada nggak sih salah satu tantangan yang sulit? Karena itu bukan di background gue. Betul. Dan bahkan sekarang kan anak-anak milenial tuh agak kesusahan ya. Kesusahan. Apa? Contohnya mencari jati diri nih. Gue sebenarnya sukanya. Kayaknya aja. Jangan-jangan Akang juga ini lagi mencari jati diri atau gimana? Udah di bisnis iya, dari hukum iya, di film juga sekarang terjun. Yang pasti sih gini ya. Kalau kata pakar psikolog tuh, aku ini kan orangnya sanguin ya. Sanguin koleris, jadi agak keras kepala. Terus karakternya tuh aku tuh memang seneng mencoba hal-hal yang baru gitu. Apalagi kalau ternyata di situ ada potensi bisnis ya, aku seneng gitu. Jadi dan nggak langsung bisa. Di film pun juga pada saat aku terjun aku nanya ke sutradara ini tuh apa sih nama prosesnya, nanya ke DOP. Aku baru tahu tuh ada istilah line producer, sutradara, co-producer, never DOP. Stop to learning ya. Yang penting ketika kita masuk ke dalam sesuatu yang baru, kita harus mau tahu, kita harus mau belajar. Nah, terlepas kita harus jadi expert di situ nggak juga. Karena gini, aku melihat film itu sebagai industri, sebagai bisnis. Jadi yang penting aku punya dasar-dasar how to manage sebuah bisnis.
Nah, teknis detailnya biarkan mereka-mereka yang pada sudah ahli yang menjalankan. Aku tinggal memanage aja. Aku punya ide begini, aku pengen begini. Ini kayaknya market untuk film yang begini bagus nih, jadi lebih ke situ sih. Tapi Kang, pas waktu lagi kemarin nih kolaborasi sama Ria Ricis atau bahkan sama artis-artis lain, itu ada nggak sih yang ngedeketin? Karena nggak ada yang tahu asli dari muka lo ya. Apa? Maksudnya apa nih? DP gitu. Karena kelihatan dari lookingnya tuh nggak kelihatan sama sekali. Alhamdulillah. Aduh, gue dipuji begini nggak enak nih. Kok jadi panas ya Pak? Nanti gue kirim nomor rekeningnya. Nggak kelihatan kalau misalkan ternyata jujur ya, pas pertama kali gue ketemu aja, gue kira masih single cuy. Dan gue kira belum punya anak yang maksudnya setengah lusin gitu. Tapi ya banyak anak banyak rezeki ya. Bisa jadi sekarang bisnisnya di berbagai aspek juga, di berbagai bidang itu salah satunya rezeki dari anak. Iya, itu gimana, pernah nggak ada yang nge-DM atau yang deket-deketin? Ajak nikah aja udah ada beberapa. Serius? Serius. Kayaknya ngantri ya? Nggak tahu, gue nggak begini sih, apa ya? Semua yang ada ya kita syukurin aja gitu ya. Terus maksudnya disyukurin tuh ketika ada orang yang nyangka, gue kira lo single, alhamdulillah, berarti dilihatnya awet muda gitu kan. Terus tiba-tiba kaget, anaknya udah 7. Kayaknya lo tadi sarapan bunga mawar terus ya? Yang pasti sih kita syukurin aja lah. Syukurin aja apa yang dikasih gitu ya, apa yang diberikan, apa yang dititipkan, kita syukurin aja. Kan kalau semakin bersyukur katanya semakin ditambah. Benar. Gitu kan. Jadi kalau punya anak banyak, syukurin, nanti ditambah. Punya istri 1 disyukurin, siapa tahu ditambah gitu. Benar, gue sempat inget jangan takut kalau misalkan kan ada tuh anak-anak yang dibuang sekarang. Iya, nggak boleh tuh, nggak boleh. Karena ketakutan dia nggak bisa membiayai, padahal gimana tuh? Ini tadi pertanyaan yang lo tuh tes, apa kan kebanyakan tadi apa anak-anak milenial ini agak susah ya. Iya, mencari jati diri. Sebenarnya bukan susah, karena terlalu banyak sekarang itu terlalu banyak role model yang mau lo ikutin tuh siapa. Lo bisa jadi siapapun saat ini kan. Lo mau jadi konten kreator bisa, lo mau jadi ya YouTubers apapun gitu ya. Lo mau jago di TikTok juga bisa, di media sosial nih ya. Lo pengen jadi pengusaha bisa, lo pengen jadi presenter kayak sekarang gitu kan bisa. Jadi apapun bisa. Nah, permasalahan terbesarnya adalah kita tuh kurang merenungi gitu. Sebetulnya pada dasarnya manusia itu dikasih potensi luar biasa gitu ya. Lu bisa jadi apapun. Tapi lu harus paham lu akan lebih kuat itu di titik mana gitu. Kalau misalnya gini, Tasya tuh bisa jadi apapun, jadi artis bisa, jadi public figure, jadi apapun bisa. Tapi kita harus menemukan kliknya gitu. Lu akan lebih nyaman itu di titik mana, lu akan lebih bisa be yourself itu di titik mana. Nah, ketika lu udah menemukan itu, ya udah fokus aja, karena hal-hal yang lain bisa ngikutin. Misalnya aku berusaha fokus untuk mendalami sebagai seorang wirausaha. Dulu banget cita-cita gue tuh jadi profesor. Dulu waktu gue SMP tuh nggak mau banget gue jadi artis. Apa sih artis, modal tampang doang gitu sih. Mendingan jadi profesor, otak ada isinya. Tapi makin lama makin kelamaan, kayaknya jadi public figure enak juga ya. Sempet tuh gue pernah mau diajak ikutan, dulu tuh ada majalah Aneka Yes, yang gitu-gitulah, zaman-zamannya Nicholas Saputra gitu kan. Sempet tuh di foto terus di ini. Cuma lu jadi apa, Nicholas Saputri? Gue Nicholas Sapu. Sapu. Ya pada saat udah di foto di apa, tiba-tiba nggak dibolehin sama nyokap kan, sama ibu nggak boleh. Ya udah, mungkin kalau pada saat itu boleh, gue nggak akan ada di sini mungkin ya gitu. Jadi balik lagi gitu. Tetapi di titik tertentu ketika gue jadi bergelut di dunia usaha, ternyata bisa juga gue main film gitu kan. Film siapa? Ya film gue sendiri gitu loh. Bisa juga gue kolaborasi sama public figure. Artinya you can be anything lah. Lu bisa jadi apapun. Dan lo juga jadi salah satu contoh bahwa walaupun dari hukum, dari apa bisa jadi eksekutif produser ini. Bisa, semua bisa kita lakukan. Yang penting satu hal sih, ya lo mesti yakin gitu. Ketika lo ngambil satu keputusan, lo jangan pernah menyesali keputusan yang udah pernah lo buat. Gua ini itu banyak sekali ngambil keputusan yang salah. Mungkin dari 10 keputusan yang gue ambil, mungkin 9-nya salah. Mungkin ya. Satunya aja itu benar karena kebetulan aja ya. Bisa jadi begitu. Atau dari 10 keputusan 11 yang salah. 10-nya ya 12 malah yang salah gitu. Terus gue harus menyesal. Ya enggak gitu. Tapi gue harus
belajar gitu dari semua keputusan salah yang gue ambil itu apa nih, jangan sampai nanti keputusan ke-13 ke-14 salah lagi ya. Kalau kalah salah lagi ya kapan lo mau upgrade-nya gitu kan. Jadi yang pasti lo jangan pernah takut untuk mengambil keputusan kalaupun keputusan itu ternyata akhirnya salah. Yang penting ketika lo sudah mengambil keputusan ya lo harus yakin gitu dan lo harus jalanin. Gini, kita itu diberi kebebasan. Ya, kalau misalnya kita bicara hak asasi atau kebebasan ya, Tuhan itu ngasih kebebasan ke kita untuk ngambil keputusan apapun. Lo mau jadi orang bener, lo mau jadi orang nggak bener, lo mau jadi apapun, dikasih kebebasan. Tapi lo nggak pernah bisa lepas ya dari tanggung jawab akibat keputusan yang lo bikin. Jadi kebebasan itu hanya berlaku di awal. Tapi ketika lo mengambil satu keputusan, lo nggak bebas karena lo terikat atas keputusan yang lo bikin. Nah, kita tuh harus sadar itu gitu. Ya kita harus jalanin gitu. Ini kok jadi serius banget ya? Tapi nggak apa-apa. Jadi ada hikmahnya. Maksudnya gue banyak sekali mendapat aspirasi, gue banyak sekali mendapat inspirasi apa, mungkin. Maksudnya apa ya? Gue tuh jadi terbuka gitu pikirannya dari kakak tingkat yang mungkin bukan 1 tahun lebih dulu juga ya. Yang sudah merasakan pahit, manis, asam, garamnya ya sampai cuka di dunia kehidupan ini. Ya intinya sih gitu sih, Tes, yang aku mau coba sharing tuh kayak misalnya aku masuk di bisnis kuliner itu juga sama ya, jatuh bangunnya juga luar biasa sampai sekarang kan aku bangun lagi satu brand baru namanya. Lu pas waktu jatuhnya tuh gimana itu? Jatuh aja gitu. Lu nggak tidur ya? Itu pas waktu jatuhnya tuh karena demand sama income-nya yang berbeda atau? Yang pasti jatuhnya banyak hal. Ya tadi ya, jatuh bisa karena keputusan yang gue ambil adalah salah, atau gue tidak konsisten terhadap keputusan yang gue ambil, atau memang aku nggak compatible dengan lingkungan pada saat itu gitu. Jadi faktornya banyak. Yang pasti aku pernah jatuh luar biasa dan aku pernah mendapat ujian juga. Dari lantai berapa? Dari kalau lantai 1 sih bukan jatuh ya, tisoledat gitu. Kepleset gitu. Ini mungkin lumayan tinggi lah, lebih tinggi dari gedung sate itu yang di belakang. Jadi sebenarnya lu di bisnis tuh udah kayak naik roller coaster kayaknya. Malah mungkin kehidupan bisnis gue tuh kayak roller coaster ya. Jadi deg-degan gitu. Nah makanya karena apa? Karena dinamisnya itu atau? Pertama bisa jadi karena dinamis ya. Karena bisnis itu dinamis. Bisa jadi karena banyak hal. Karena ketidaksiapan aku juga. Bisa jadi karena pasar yang berubah, bisa jadi banyak hal lah. Tapi yang pasti bisnis itu menjadi maju itu ketika memang ada dinamika ya. Kalau dia statis aja ya hidup kita ya malah nggak seru ya. Nah oke, Kang. Jadi gitu, tadi ya lo tuh jadi salah satu inspirasi juga, salah satu role model untuk anak-anak zaman sekarang. Karena walaupun lulusnya lama, lo nggak usah berkecil hati gitu ya. Dan maksudnya di samping itu juga lo harus percaya sama proses karena semuanya itu tuh depends on your perspektif aja. Ketika lo mau bahagia, ya lo bisa bahagia ketika lo nggak memasukkan omongan-omongan, cibiran-cibiran orang ke telinga bahkan ke hati ya tadi. Oke, Kang, thank you banget Kang Ferry sudah menyempatkan hadir ke sini. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol bareng gue. Banyak sekali hikmah yang bisa gue ambil sampai takdir sudah dituliskan di Lauful Mahfuz aja. Gue maksudnya udah yang wow gitu. Thank you ya Kang, sehat-sehat selalu. Ada manfaatnya. Amin. Sukses terus dan juga lancar di platform barunya. Thank you. See you.